Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Kita bertemu kembali pada hari ini dalam program Lentera Anugerah GKI Sumut Klasis Medan 1. Sebelum kita beraktivitas hari ini, mari terlebih dahulu kita memberikan waktu sejenak untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu, penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Sepanjang malam hari kami beristirahat, di pagi hari ini Tuhan kembali memberi kesempatan bagi kami untuk terus belajar melalui firman-Mu, bagaimana kami harus hidup, bagaimana kami harus berjalan pada jalan Tuhan. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami siap mendengarkannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Jemaat Kekasih Kristus, firman Tuhan pagi hari ini akan saya bacakan dari Injil Lukas pasal 8 ayat yang ke-50. Demikian firman Tuhan. Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, "Jangan takut, percaya saja, dan anakmu akan selamat." Tema renungan kita pagi hari ini, Just Believe, hanya percaya. Barangkali kita pernah melihat film animasi yang berjudul Po. Film ini menceritakan seekor panda yang badannya besar. Po bekerja membantu ayahnya berjualan mie. Dan orang banyak serta Po mengetahui bahwa ayahnya memiliki resep rahasia yang turun-temurun diwarisi oleh nenek moyang mereka. Bagaimana untuk membuat mie yang mereka jual rasanya enak dan istimewa. Suatu ketika ayahnya membongkar resep rahasia tersebut. Dia berkata, resep rahasianya adalah tidak ada. Bagaimana Po merasa tidak bingung? Ternyata resep rahasianya tidak ada. Selanjutnya sang ayah berkata, sesuatu yang istimewa itu tidak membutuhkan resep rahasia apapun. Kamu hanya perlu percaya. Kalau kamu percaya bahwa kamu istimewa, maka kamu akan menjadi istimewa. Dalam Injil Lukas pasal 8, khususnya ayat 46 sampai yang ke-50, di sana kita melihat bahwa di dalam perjalanan Yairus, ia adalah seorang kepala rumah ibadat. Dia mencari Tuhan Yesus untuk menyembuhkan anaknya yang saat itu sedang sakit parah. Dalam perjalanannya, Yairus mendengar berita bahwa anak perempuannya yang sakit parah itu, yang hampir mati itu, kini telah benar-benar mati. Sedihnya, Yairus mendapatkan berita tersebut justru ketika ia sudah berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Tentu saja mereka sedang berjalan menuju ke rumahnya. Dan ketika seorang perempuan mendapat kesembuhan yang luar biasa melalui Tuhan Yesus di tengah perjalanan, Yairus melihat betapa Tuhan Yesus sungguh luar biasa. Ketika seorang perempuan yang sudah sakit sejak lama hanya menjamah jumbai jubah Tuhan Yesus, seketika itu juga ia sembuh. Lalu ada orang yang berkata kepada Yairus bahwa anaknya yang sudah mati tidak perlu lagi lah dia merepotkan guru yang saat itu disebut untuk memanggil Tuhan Yesus. Tetapi Yesus berkata kepada Yairus dalam ayat yang ke-50, "Jangan takut, percaya saja, dan anakmu akan selamat." Dan benar apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Setibanya Yairus dan Tuhan Yesus di rumahnya, Tuhan Yesus memegang tangan anak perempuan yang sudah mati itu. Kemudian Yesus membangkitkannya. Anak perempuan itu hidup kembali. Bapak Ibu Jemaat Kekasih Kristus, setiap hari yang kita lalui adalah seperti misteri. Jangankan besok atau lusa,
beberapa menit ke depan kita tidak akan pernah tahu situasi seperti apa yang akan terjadi, yang akan kita alami. Namun demikian, ada satu hal yang perlu kita tahu dan harus kita sadari selalu, yaitu bahwa Tuhan Yesus selalu ada di setiap detik kehidupan kita orang percaya. Untuk itulah Tuhan menghendaki kita untuk tetap percaya kepada kuasa-Nya. Bahkan saat situasi yang kita hadapi kelihatan semakin buruk. Seperti Yairus, dia tidak akan pernah mendapat sesuatu yang istimewa bila ia tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi, buanglah setiap bentuk ketakutan dan terimalah sebuah resep rahasia untuk mengatasi setiap situasi dalam kehidupan kita, yaitu just believe. Percaya saja bahwa Tuhan akan selalu menjaga dan memelihara kita. Bahkan dalam kondisi terburuk sekalipun, Tuhan mengizinkan segala sesuatunya terjadi untuk kebaikan kita. Bapak Ibu Jemaat Kekasih Kristus, apapun pergumulan kita hari ini, bagaimanapun beratnya masalah yang kita hadapi, percaya saja bahwa Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar. Ketika kita percaya kepadanya, berserah kepadanya, dan hanya mengandalkan kuasa-Nya. Mari kita sama-sama belajar, berjuang untuk percaya saja, untuk menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Sambil kita berusaha melakukan yang terbaik sebisa kita. Sebagai manusia yang terbatas, barangkali ada perasaan bosan, kecewa, sedih atau putus asa. Tetapi jangan sampai mengaburkan iman kita kepada Tuhan Yesus. Tetaplah percaya dan berdoa hanya kepadanya. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Just believe. Ketika Tuhan katakan percaya saja, maka apapun pergumulan yang kami hadapi pasti dapat kami lewati. Oh Tuhan, sebagai manusia yang terbatas, kami hanya bisa memohon kepadamu dengan kerendahan hati, agar apapun pergumulan yang kami alami secara pribadi, Tuhan saja yang memberi kekuatan kepada kami untuk kami dapat menanggungnya. Bapa kami yang di surga, kami juga berdoa, biarlah kami menjadi orang-orang yang kuat di dalam iman, yang teguh di dalam percaya kami, sehingga kami dapat mempersaksikan kuasa Tuhan Yesus sungguh nyata dalam kehidupan kami. Bahkan pada saat kondisi terburuk kami sekalipun, Tuhan tetap berkuasa atas diri kami, sehingga kami tetap menjadi teladan dimanapun Tuhan utus kami. Apapun yang kami hadapi, semuanya menjadi jalan kesaksian bagi kami secara pribadi, baik itu di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, maupun kehidupan bersosial masyarakat. Tuhan tetap memampukan kami untuk melalui segala sesuatu yang menjadi pergumulan kami. Terima kasih ya Tuhan, seperti Yairus yang percaya kepada kuasa-Mu, demikian juga kami hari ini, bahwa tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Baik itu persoalan penyakit, baik itu persoalan finansial ekonomi keluarga, baik itu persoalan pendidikan anak-anak dan masa depan anak-anak kami, baik itu soal pekerjaan, baik itu soal kehidupan kami sehari-hari. Semuanya hanya kami serahkan di dalam pengasihan Tuhan, karena Engkau pasti memberikan yang terbaik bagi kami. Demikian juga Bapa, berikan kami hati yang sungguh-sungguh dapat menerima segala sesuatu yang dapat terjadi adalah sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga kami dapat menjalaninya secara ikhlas,
tulus dan juga tetap setia kepada firman Tuhan, tetap sabar menanggungnya, tetap berpengharapan kepada Kristus di dalam menghadapinya. Terima kasih Bapa, berkati apa yang kami kerjakan hari ini, berkati apa yang kami lalui sepanjang hari ini, sehingga semuanya hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami juga menaikkan doa Bapa kami seperti yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami di dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita terima berkat Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa dan cinta kasih dari Tuhan Yesus serta persekutuan Roh Kudus, inilah yang akan menyertai kehidupan kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu, tetap patuhi protokol kesehatan. Salam sehat Klasis Medan 1.